kita bersama. Mudah-mudahan silaturahim ini kita jaga terus dan kita terus bersinergi dengan pemerintah dalam hal-hal yang positif. Seharusnya alat medsos itu untuk mempererat, memperkuat persahabatan, malah sering menjadi alat perpecahan. Menjadi penyebab perpecahan ada dari medsos. Ini kebalik 180 derajat. Sebenarnya semakin mudah silaturahim, semakin mudah memperkuat persaudaraan, semakin mudah menukar inspirasi atau menukar pendapat dengan medsos ini. Malah sekarang medsos dijadikan sumber hoax, sumber fitnah, sumber caci maki dan seterusnya. Ini sangat bahaya sekali dan tidak ada ajaran agama yang membenarkan itu semua. Berita bohong, adu domba, hasad, dengki, fitnah, tidak ada ajaran agama. Nah, ini semuanya pelajaran bagi kita semua. Jadi artinya apa? Meningkatkan semangat silaturahim lebih kita butuhkan daripada masa lalu di masa sekarang ini. Lebih lagi. Apalagi antara kita yang beda agama. Lebih penting lagi kita harus sering-sering atau meningkatkan pertemuan secara langsung, komunikasi secara langsung supaya ada tafahum, saling pengertian. Kalau sudah kehilangan saling pengertian, maka ada intoleran. Kalau sudah intoleran, radikal. Kalau sudah radikal, ya teroris. Ya. Terus terang saja, kami di Islam ada namanya Wahabi, Pak ya. Wahabi itu intoleran, bukan teroris, bukan intoleran. Ini salah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat, ini dolal, ini musyrik. Bukan teroris, bukan. Tapi kalau kita ikut mereka atau orang ikut mereka, langsung kemudian menjadi radikal, ekstrim, puritan. Kemudian menyalahkan orang lain salah semua kecuali mereka yang benar. Dan kalau gitu dikit lagi dong, dikit lagi. Dikit lagi. Kalau gitu yang salah kita habisin saja gitu. Dan yang benar itu mereka. Inilah yang harus kita perhatikan di saat-saat sekarang ini. Jaringan masih tetap kuat Pak Suntana antara Afghanistan, Filipina Selatan, Poso, Bima. Itu jaringan teroris masih tetap ada itu, jalur itu. Pak Polisi lebih tahu dari saya lah. Kemudian silaturahim ini tidak ada artinya atau kurang berarti kalau tidak kita teruskan menjadi silatul fikir, hubungan menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan ide, gagasan ke depan seperti apa. Kita sudah sepakat NKRI dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Mari kita perkuat persamaan pendapat itu. Mari kita perkuat persepsi itu, ideologi itu. Sudah tidak ada lagi kesempatan orang mempermasalahkan Pancasila. Yang boleh memperdalam, memahami, menghayati, internalisasi itu harus itu. Kalau masih memperdebatkan apakah benar berdasarkan Pancasila ini, sudah salah itu. Baik yang Islam maupun yang non-Muslim. Bangsa Indonesia yang sudah punya ideologi Pancasila yang kita warisi dari leluhur kita tidak boleh mengotak-atik membicarakan lagi masalah Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita negara kebangsaan, bukan negara agama, tapi penduduknya harus beragama. Dan kalau di masalah ini mayoritas dan minoritas sama saja, sami mawon, asal beragama. Nggak ada ukuran mayoritas minoritas. Dalam hal orang beragama sudah sah menjadi warga bangsa Indonesia. Agamanya apapun, asal beragama sudah sah menjadi kewarganegaraan yang mengambil warga Indonesia. Tidak kita lihat agama mayoritas atau agama minoritas. Yang penting beragama. Itu namanya kita mari mempersamakan persepsi. Kemudian kalau ada orang yang anti Pancasila gimana? Ya harus ada pendidikan tegas. Gak boleh ragu-ragu. Sudah, barang siapa yang tidak senang di NKRI, tidak suka dengan Pancasila, silakan, monggo, nggak melarang. Tapi hidupnya di Afghanistan, ya, jangan di Indonesia, monggo silakan. Pendapat bebas saja pendapat kalau mau berpendapat seperti itu. Tapi hidupnya di Afghanistan. Yang ketiga, silatul fikir kita tingkatkan. Tadi kan menyamakan persepsi ini. Kita menjadi silatul amal. Kerjasama yang nyata, kerja nyata. Jadi membina team working. Ya. Harus ada jaringan kerjasama antar ormas,
antara kita semua. Apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Dalam waktu dekat maupun menengah maupun jarak jauh. Kita sebagai kekuatan civil society, alhamdulillah Pak, di Timur Tengah itu tidak ada organisasi yang kuat seperti ini, seperti di kita. Adanya jamiah masjid, organisasi masjid A, masjid B, jadi kecil. Kalau di Eropa, gereja, organisasinya gereja. Di kita alhamdulillah ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini organisasi civil society yang luar biasa, ada Perti, ada Persis, ada Syarikat Islam, yang dimana non politik. Jadi organisasi masyarakat, kemasyarakatan, bukan politik, bukan PNS, dalam hal ini bukan PNS, dalam hal organisasinya ini, bukan birokrat, tidak termasuk birokrat, menjaga pilar, menjaga keutuhan masyarakat kita ini. Posisi ormas, keberadaan ormas ini sangat penting sebagai pengawal yang mengawal keutuhan NKRI. Bukan hanya keutuhan geografi, tapi lebih penting lagi keutuhan budaya, karakter, ikut moral, ikut karakter. Banyak sekali orang pidato, mari kita jaga NKRI, kita di NKRI. Asumsinya cuma geografinya. Itu iya, itu penting. Kita jaga keutuhan NKRI, darat maupun laut. Tapi yang penting lagi keutuhan budaya. Kita ini punya budaya yang luar biasa Pak. Jauh lebih mulia daripada luar negeri. Sastu. Bukan lebih mulia lah. Ya beda luar negeri. Silakan mereka seperti itu, kami punya sendiri gitu loh. Contoh. Ini maaf bagi yang Islam dulu. Di Arab sana, orang lewat di depannya orang lagi sholat, nggak apa-apa. Kita lagi sholat, orang lewat. Orang biasa lewat. Nggak apa-apa. Cuma di sini, nggak boleh atau nggak baik. Lebih dari itu lagi sujud dilangkai kepalanya. Dia betul, yang sudah pernah haji kan? Udah tahu. Yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh pasti mengalami. Kepalanya lagi sujud dilangkai orang lewat. Hati nggak tega, tidak tega. Hati tidak sampai untuk melangkai kepalanya orang lagi sujud. Hati nggak nyampe. Walaupun bukan orang Islam misalkan. Nah, ya budaya itu terserah di sana dan dibawa ke sini. Ada lagi menyampaikan kartu nama. Nah, saya kan sering ada tamu orang besar dari Arab Pak. Menyampaikan kartu nama pakai tangan kiri Pak. Tangan kiri itu biasa sekali tuh. Nggak jelek enggak. Ya, kita jelek dong. Masa itu mau ditiru, mau kita tiru? Begitu pula gotong royong, saling menghormati, lewat di depan orang tua, membuka sedikit. Nggak ada di sana. Tapi yang jelas kita punya tipologi, kita punya ciri khas, khasais budaya kita yang harus kita pertahankan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Martabat bangsa itu budayanya Pak, bukan agamanya, bukan budayanya. Mohon maaf, tadi Timur Tengah tadi agamanya menurut kita benar kan? Ya benar, yang Islam benar, Quran, sholat, puasa. Budayanya perang saudara 40 tahun, nyawa menghilang sudah 1,5 juta. Afghanistan hanya 7 suku, Somali 100% Islam berantakan. Ada presiden, ada 3 di Somali itu. Irak belum selesai. Suriah seperti itu, kita semua tahu lah. Budayanya hancur, bukan agamanya. Martabat hancur karena budayanya hancur. Tapi budaya maju, bersih, tertib, nggak ada korupsi, nggak ada pelanggaran HAM, bermartabat. Jadi kata syair tadi mengatakan martabat bangsa adalah budayanya, bukan agamanya. Walaupun agamanya benar, kalau budayanya bobrok, martabat bangsa hancur. Walaupun agamanya benar misalkan. Oleh karena itu, sekali lagi, kita punya budaya. Bahkan kita harus membangun agama ini di atas infrastruktur budaya. Nanti budayanya menjadi langgeng, agama menjadi kuat. Jangan doktrin. Kalau doktrin itu belum tentu diterima oleh dari hati yang mendengarkan atau yang didoktrin. Kalau bagaimana diharmoniskan dengan budaya, bahkan budaya dijadikan infrastruktur agama, agamanya akan kuat. Itu yang telah dijalankan oleh para wali songo dalam mendakwakan Islam. Mudah-mudahan dengan LPOI kan bisa meningkatkan dari toleran menjadi multikultural. Yang terakhir puncaknya silah ini adalah silaturroh, hubungan spiritual.
bukan sekedar tatap muka, bukan hubungan menyamakan persepsi, ideologi, bukan hubungan kerjasama, hubungan spiritual. Manusia itu hakikatnya spiritualitasnya, Pak. Kalau spiritualitasnya tajam, kuat, kokoh, kita menjadi orang kuat semuanya. Nah itu mari kita adakan hubungan satu sama lain, lintas agama, lintas suku, lintas kelompok, gak penting partainya apa, gak penting ormasnya apa, gak penting suku apa, gak penting agamanya apa, yang penting namanya manusia yang punya spiritual, yang punya spirit, turunan Adam. Mari kita perkuat persatuan. Kalau sudah roh, silaturroh namanya. Kalau sudah silaturroh lebih general, nah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Dan itulah misi Islam, itulah misi agama kemanusiaan itu sebenarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan dari muslimin. Saya tidak sekali-kali diutus kecuali untuk bawa rahmat untuk alam semesta, kata Allah. Nabi Muhammad diutus untuk bawa rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam, rahmat untuk semuanya. Adanya keadilan, adanya kebijakan, adanya kearifan, itu semua Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu, akhlakul karimah, akhlak yang mulia untuk semua alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam. Maka coba ya, saya contohkan. Nabi dari Madinah ke Mekah menang. Tadinya musuh kebuyutan orang Mekah kan mengusir Nabi Muhammad kan. Begitu masuk kota Mekah, memaafkan semuanya. Yang masuk Islam banyak. Ya 10 Nabi di Afwaja, berboro-boro masuk Islam. Ada sebagian kecil tetap musyrik, tetap pagan, tapi minta jangan diapa-apakan. Minta tetap dilindungi, tapi tetap nggak mau Islam. Kalau masuk Islam selesai lah itu. Tetap nggak mau Islam, tapi tetap dilindungi. Nabi bingung tuh, gimana ini ya? Nggak mau Islam, tapi minta dilindungi. Allah menurunkan firman-Nya, ayatnya. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan, Muhammad lindungi. Kalau ada orang musyrik yang tadi musuh kamu, musuh dedengkot lah, sekarang minta perlindungan, lindungi. Hatta yasma kalam Allah. Mudah-mudahan sampai nanti masuk Islam, mendengar kalam Allah. Begitu ya Allah. Kepada orang musyrik, kalau kepada orang Kristen, orang Kristen Pak di Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Muhammad, kamu akan jumpa orang yang sangat anti Islam, yaitu Yahudi dan orang musyrik. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Kamu akan jumpa dengan orang yang sangat dekat dengan Islam, simpati pada Islam. Siapa? Orang Kristen. Inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanu wa annahum la yastakbirun. Karena di antara mereka ada para rahib, para qissis, para romo yang hatinya tidak sombong. Di Qurannya ada. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih tahu oleh Allah, ada orang sangat simpati pada Islam, itu orang Kristen. Kenapa? Karena di antara mereka ajarannya atau memang karakternya tidak sombong. Dan betul ternyata muamalah, muasyarah, pergaulan Nabi Muhammad dengan mereka sudah sangat baik sekali. Ketika ada gosip bahwa Maryam itu zina dengan Yusuf si tukang kayu, juga punya anak Yesus, anak jadah, turun Al-Quran. Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makan syarqiyya. Sampaikan Muhammad pada masyarakat, Maryam perempuan kudus, perempuan suci, nggak mungkin melakukan sesuatu yang keji. Islam sangat membela sekali. Ketika Romawi perang dengan Persia, Romawi Katolik, Persia Zoroaster, kalah Romawi dengan Katolik itu. Nabi sedih Pak. Muhammad sedih, orang Islam sedih. Turun satu surat Romawi di Quran yang menghibur Nabi Muhammad bahwa nanti sebentar lagi, beberapa tahun lagi akan terjadi perang lagi, Romawi menang. Nah ketika menang, orang Islam harus gembira. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin fa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika menang, orang mukmin harus bergembira. Baik sekali ayat-ayat seperti itu. Waktunya sudah nggak ada lagi. Kita menyongsong buka bersama. Selamat berbuka puasa kepada yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal baik kita diterima dan dosa-dosa kita, kesilapan kita dihapus, dibersihkan oleh Allah Taala di bulan yang suci Ramadan ini. Syukran wa dumtum fil khair wa barakatuh wa najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya kali ini berada di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Saya sebelah kiri saya Sekjen, Pak Haji Deni Sanusi, ada Pak Bina, ada Pak Iqbal, ada dari ABMI, KBMI, dan lain-lain. Ada dari Cianjur. Ini organisasi ini untuk mempertemukan berbagai ormas Islam dalam satu visi misi, yaitu 4 pilar NKRI, Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Masing-masing ormas membina keluarganya semakin toleransi.